Tapi saya yakin bahwa tanpa adanya Pak Firly, ya pemberantasan korupsi akan jalan terus, malah semakin baik menurut saya seperti itu. Adanya orang KPK yang nanti akan membela Pak Firly justru aneh gitu kan, kok membela tersangka korupsi gitu, mau di mana letak marwah KPK lagi gitu. Bahwa SK presidennya belum turun, itu kan masalah administratif, tetapi secara material dia sudah harusnya nonaktif. Itulah yang saya sangat sedih gitu ya. Jadi untuk masalah mundur, saya nggak yakin dia akan mundur seperti itu. Makanya misalnya kayak tadi, butuh SK penetapan dari presiden, kepresnya harus cepat turun gitu kan. Dan saya dengar tadi entar malam ya, katanya akan ditandatangani oleh Pak Presiden setelah beliau dari luar kota ya. Halo Tribuners, kembali dengan On Focus Tribun News bersama saya Fiatio Konibili. Tribuners, Polda Metro Jaya telah menetapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Ketua KPK Firly Bahuri, sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dugaan pemerasan tersebut diduga terjadi saat KPK menangani perkara korupsi di Kementerian Pertanian periode 2020 hingga 2023. Sejumlah mantan pimpinan KPK dan juga mantan pegawai KPK yang tersingkir gara-gara tes wawasan kebangsaan atau TWK mendatangi Gedung Merah Putih Jakarta Selatan pada Kamis 23 November 2023 kemarin, dan mereka menggelar aksi mulai dari memotong nasi tumpeng, kemudian membawa gerobak nasi goreng, dan juga mencukur rambut hingga gundul Tribuners. Ada mantan Ketua KPK Abraham Samad dan juga mantan penyidik KPK Novel Baswedan yang menggundulkan kepalanya merayakan Firly menjadi tersangka. Kemudian ada juga mantan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo yang turut hadir dalam aksi tersebut Tribuners. Dan kita mau berbincang dengan Mas Yudi Purnomo untuk mengetahui terkait dengan aksi yang digelar kemarin di depan gedung KPK. Saat ini Mas Yudi sudah tersambung melalui Zoom dengan kami. Halo Mas Yudi, selamat sore. Selamat sore Mbak, selamat sore semua Tribuners dimanapun berada. Oke Mas Yudi, terima kasih atas waktunya, dan kayaknya sore ini sangat bersemangat ya dari cara menjawab salamnya nih Mas. Senyumnya juga sumringah banget. Apakah ini sesuatu berita yang kemarin saja baru diumumkan, yakni penetapan Pak Firly sebagai tersangka yang diharap-harapkan, sehingga senyumnya sumringah banget nih dari mantan pegawai KPK. Gimana Mas? Silakan Mas. Ya, saya pikir apa yang menjadi perjuangan kita ya untuk pemberantasan korupsi, bahwa orang-orang yang memberantas korupsi jugalah harus orang-orang yang bersih, ya, orang-orang yang mampu menjaga integritas, yang tidak main-mainin perkara misalnya, ya kan, tidak memeras, tidak menerima suap, gratifikasi dan lain sebagainya. Nah, ini yang menarik bahwa secara mengejutkan ya, Polda Metro Jaya kemarin malam gitu kan, hampir tengah malam ya, menyampaikan kepada publik bahwa mereka sudah menemukan tersangka ya dalam dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK terhadap Menteri SYL ya. Artinya ya bahwa ujung dari penyidikan sudah akan berakhir. Sebagaimana kita tahu bahwa proses penyidikan adalah tindakan, serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan ya barang bukti ya untuk agar pidana semakin terang dan guna menemukan tersangka. Artinya bahwa dengan tersangkanya Pak Firly, maka kita mengetahui bahwa kasus ini sudah semakin mendekati akhir. Nah, dengan menjadi tersangkanya Pak Firly, maka secara hukum aturan di dalam Undang-Undang KPK pasal 32 ya dijelaskan bahwa Pak Firly harus berhenti sementara
dari KPK. Maksud berhenti sementara di sini adalah dia tidak lagi melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi KPK. Teknisnya misalnya terkait dengan penyidikan ataupun ekspos kasus ya, ataupun kegiatan KPK lainnya, terutama yang terkait ya dengan aturan-aturan yang dibuat atau keputusan-keputusan KPK yang membutuhkan Pak Firly di situ. Tapi saya yakin bahwa tanpa adanya Pak Firly, ya pemberantasan korupsi akan jalan terus, malah semakin baik menurut saya seperti itu. Walaupun saat ini 4, saya pikir dengan semangat kolektif kolegial, pimpinan KPK bisalah setidaknya membawa KPK yang mampu bertahan dalam gelombang badai yang diakibatkan oleh tingkah laku ketuanya sendiri. Seperti itu, Mbak. Oke Mas Yudi, kemudian kita juga mau nge-rewind apa aksi yang dilakukan oleh mantan pegawai KPK kemarin. Mas, ini kemarin emang tiba-tiba aja langsung sepakat yuk kita datang ke KPK, atau emang sebenarnya ini sudah direncanakan? Jadi tinggal nunggu aja gitu waktunya, Mas. Gimana, Mas? Ya, sepertinya kan ini klimaks dari perjuangan teman-teman gitu ya. Kan kita ingin sebenarnya KPK itu diisi oleh figur-figur berintegritas. Tapi kan kita melihat bagaimana selama periode kepemimpinan Pak Firly begitu banyak ya apa namanya masalah-masalah yang terjadi. Bahkan Pak Firly menjadi salah satu bagian dari masalah itu ketika dia sebagai ketua KPK misalnya yang terbukti adalah melanggar etik ya terkait dengan penggunaan helikopter seperti itu. Kemudian banyak lagi masalah yang lain, misalnya di dalam KPK internalnya bagaimana terjadi pungli di rutan, bagaimana ada pegawai berani korupsi perjalanan dinas seperti itu. Nah, dan terakhir yang ramai misalnya pemulangan Brigjen Endar ya kan ke polisi dari jabatan sebagai direktur penyelidikan, walaupun akhirnya kembali lagi gitu. Kemudian adanya kebocoran dokumen di Kementerian SDM, dan yang terakhir yang ini gitu kan. Bayangkan, saya tidak pernah terbayang bahwa Ketua KPK akan menjadi tersangka kasus korupsi. Kita flashback sebelumnya, bagaimana Ketua KPK rumahnya digeledah. Itu kan pertama kali. Ini kan membuka kotak Pandora, ada apa di KPK. Nah, kemudian ya kami kan walaupun sudah keluar dari KPK gitu ya, tapi kan kami masih cinta KPK karena kami pernah belasan tahun di sana. Saya sendiri 15 tahun, ada yang 17 tahun, ada yang 16 tahun, ada yang masih 10 tahun, ada yang masih baru gitu kan. Juga walaupun dia udah keluar dari KPK, dia masih cinta kepada KPK karena semangatnya adalah semangat pemberantasan korupsi. Jadi kemarin itu ya kita sempat ngobrol-ngobrol gitu kan. Kalau misalnya nanti Pak Firly tersangka bagaimana? Ada yang mengatakan wah saya akan gundul, ada yang mengatakan saya akan syukuran, ada yang mengatakan banyak-banyak lah gitu kan. Akhirnya disepakati bahwa ya udah nanti kalau tersangka kita akan ke sana. Jadi ya itu akhirnya walaupun ada rencana dan sebagainya, tapi kita sebenarnya nggak yakin bahwa Pak Firly akan jadi tersangka gitu kan. Artinya kapan tersangkanya kita tidak tahu gitu. Tapi kemudian ternyata malamnya Pak Firly jadi tersangka, kemudian ya kita datang gitu kan. Kemudian ya secara ini ya secara spontan karena memang waktunya kan cepat ya. Kemudian kita apa nih yang kita lakukan? Ada yang mau gundul gitu kan? Tadi sudah disebutkan ada Bang Novel, Pak Abraham Samad gitu kan. Ada juga wah kita ada tumpengan, maka kemarin ada tumpangan. Ada yang mengatakan nasi goreng gitu. Dari awal kita sudah lihat sebenarnya apa terjadi dengan Pak Firly kan berawal dari gimmick-gimmick yang sering dia lakukan. Seperti ngapain dia memasak nasi goreng ketika di awal kepemimpinan gitu kan. Jadi kita buat bikin gerobak gitu kan, nasi goreng kita bagikan kepada semua yang hadir ya, tukang nasi gorengnya ada 2, kita tulis bahwa dimulai dari nasi goreng diakhiri dari nasi goreng juga seperti itu. Ya, tapi ini ada sebenarnya butuh cinta kita kepada KPK, kepada pemberantasan korupsi, karena kan walaupun kita sudah tidak di KPK, kita masih bekerja dalam dunia pemberantasan korupsi, itu yang pertama. Yang kedua, kita mensupport teman-teman kita di KPK agar mereka nggak kena mental, nggak down gitu kan, karena ini yang kena adalah ketuanya, seperti itu. Nah, terakhir, bahwa yang kita lakukan kemarin, saya pikir berdampak positif ya, bahwa sebenarnya masih banyak orang-orang yang peduli terhadap pemberantasan korupsi. Dan yang kita kemarin ke sana itu ya bukan seperti dulu misalnya ketika orang ramai-ramai datang ke KPK ya itu untuk membela KPK gitu kan karena ada kriminalisasi. Enggak, karena kami yakin bahwa apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya merupakan proses penegakan hukum. Seperti itu, Mbak.
Oke, tapi kalau Mas Yudi sendiri ini kan posisi kepala rambutnya sekarang agak pelontos ya Mas. Ini karena kemarin merayakan atau emang sebelumnya rambutnya lagi botak gitu Kalau Mas? rambut saya memang seperti ini, Mbak. Apa saya potongannya emang 2 senti, 1 senti, biar nggak banyak apa sampo. Oke, tapi nggak mau gundul yang pelontos gitu kayak Pak Abraham Samad dan Pak Novel kemarin, Bang. Ya kita lihat nanti lah, karena kan sekali lagi kalau kita kaitan dengan kasus itu masih panjang. Tersangka ini merupakan awal ya, nah dari kasus ini, dan kita lihat kemarin kan Pak Firly juga katanya melalui pengacaranya ya, kalau saya baca di media akan melakukan perlawanan ya. Tentu saja yang saya pahami sebagai orang hukum ya, perlawanannya adalah perlawanan hukum ya, artinya kalau proses penyidikan ini akan melakukan pra peradilan ya, itu memang haknya dia. Tapi saya malah kalau dia pengen pra peradilan, malah saya bersyukur gitu ya. Kenapa? Karena setidaknya kita bisa tahu dari awal apa saja sih kasus-kasusnya. Karena ketika di pra peradilan tentu semua bukti-bukti yang dimiliki oleh penyidik ya akan dibuka ya. Karena memang upaya pra peradilan ini kan untuk menggugurkan status seperti itu. Tapi saya yakin bahwa pra peradilan itu akan ditolak. Kalaupun diterima ya tinggal naikin sprindik saja. Banyak orang yang nggak paham sebenarnya pra peradilan itu apakah akan menghentikan kasus, ya tidak. Pra peradilan itu kan hanya menguji secara formal gitu. Tapi ketika nanti misalnya kalah, itu bisa dinaikkan lagi sprindiknya gitu. Karena apa namanya, pra peradilan itu kan tidak menggugurkan materi yang ada, peristiwa pidana yang terjadi, bukti-bukti yang dipunya oleh penyidik seperti itu. Jadi ya kita tunggu saja, karena memang kalau Pak Firly nggak pra peradilan, kita baru tahu ya kasusnya itu seperti apa, kronologisnya, kemudian alat buktinya, barang buktinya apa ya nanti ketika di pengadilan, pokok perkara pokoknya. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi justru Mas Yudi menanti pra peradilan dari Pak Firly agar semakin rinci gitu ya Mas ya, apa saja Ya, yang karena kita diajukan keberatannya. ya karena kita penasaran juga kan saya juga mantan penyidik di KPK gitu ya. Artinya eh, apa namanya? Artinya saya bisa memahami bagaimana proses penyidikan yang dilakukan berdasarkan informasi-informasi ya yang disampaikan oleh di tim Polda Metro Jaya seperti itu. Tapi setidaknya di situ saya bisa melihat misalnya saksinya 91 orang. Wah, 91 orang saksi artinya kan banyak gitu ya. Artinya sudah sangat kuat. Ada rumah yang digeledah. Artinya rumah yang digeledah itu kan penggeledahan adalah mencari dan mencari apa, melakukan pencarian terhadap barang bukti yang diduga disembunyikan di suatu tempat ya. Kemudian juga rumah Pak Firly sendiri digeledah ya. Semua saksi-saksi kita lihat ada klaster Menteri Pertanian, ada klaster dari KPK, ada klaster orang-orang lain yang terkait, ada klaster ahli. Jadi semua sudah lengkap lah menurut saya, walaupun sempat juga saya agak khawatir karena salah satu unsur pemerasan kan harus ada yang diserahkan nih, ya, entah itu uang, ya kan, entah itu apalagi gitu barang dan sebagainya. Tapi kemarin sudah di-spill ya oleh Polda Metro Jaya ketika menetapkan tersangka. Salah satu yang disita adalah uh, dokumen falas ya. Berapa Mbak? 7,4 ya? Ya, ya 7,4 miliar. Artinya ya kurang lebih ya terkait dengan dugaan kasusnya dengan tersangka Pak Firly ini ada 7,4 miliar lah. Nah, kemudian yang saya senang lagi adalah ternyata kita ingat di awal kita tahu bahwa ini kan awalnya adalah pemerasan ya. Di awal kan pemerasan kasusnya. Namun kemudian seiring waktu berjalan sehingga kurang lebih 2 bulan ini sampai penetapan tersangka, kita bisa melihat bahwa ternyata bukan hanya pemerasan, ya ada perbuatan-perbuatan lain sehingga berlapis pasalnya. Ini menurut saya sebuah hal yang mengejutkan ya. Bayangin ketua KPK ya di apa namanya pasalnya berlapis gitu. Ada pemerasan, ada gratifikasi pasal 12 huruf B besar, ada menerima hadiah atau janji pasal 11. Artinya memang penyidik gak main-main dan mereka mampu untuk membongkar kasus ini seperti itu. Nah, kembali kepada permasalahan bagaimana sebenarnya kronologisnya. Nah, ini yang menurut saya juga penasaran gitu kan.
seperti apa gitu. Walaupun sudah kebaca lah bahwa sebenarnya unsur-unsur sudah dipenuhi oleh penyidik, karena tentu penyidik sudah mempunyai alat bukti permulaan yang cukup ya ketika menaikkan tersangka. Bahkan menurut saya buktinya berluber gitu kan, banjir, dan pasti banyak lautan fakta di situ, Mbak. Seperti itu. Ya, Mas Yudi. Tapi kalau misalnya tadi Mas Yudi di awal bilang seharusnya dengan penetapan tersangka ini memang ada pasal ya yang di KPK terkait dengan Undang-Undang KPK, bagaimana kalau misalnya pimpinan sudah ditetapkan sebagai tersangka maka harusnya kan diberhentikan ya Mas ya dari posisinya ya Mas ya. Ya, Cuman kan ini Pak Firly masih bertugas di KPK. Kemarin Pak Alexander Marwata juga bilang masih hadir kok, masih rapat internal juga hadir karena masih menunggu peraturan satunya lagi mengenai keputusan presiden. Nah, kalau dari Mas Yudi sendiri menanti apa dari sikap Pak Firly, Mas? ya, saya ketawa aja lah mendengar seperti itu gitu kan. Ini mau menciptakan drama apa lagi kan? Drama apa, drakor gitu ya. Jadi gini, ya jangan selalu diasumsikan bahwa ketika misalnya menjadi tersangka, ketika surat presidennya itu belum turun, ya masih bisa menjalankan tugas. Ya enggak lah, ya kan? Kan sudah dijelaskan bahwa dia menjadi tersangka, artinya nonaktif. Masalah bahwa SK presidennya belum turun, itu kan masalah administratif, tetapi secara material dia sudah harusnya nonaktif. Itulah yang saya sangat sedih gitu ya. Ini jangan-jangan nanti kalau kemarin atau hari ini dia masih bekerja, ada hal-hal yang urgent membutuhkan tanda tangan dia, apalagi misalnya penetapan kasus atau penetapan tersangka kan berbahaya. Bisa nggak sah itu kan, bisa cacat ya kan keputusannya, cacat prosedur gitu. Ya kalau misalnya hanya memimpin yang ya teknis-teknis, artinya evaluasi ya itu oke lah. Tapi kalau misalnya ada keputusan, wah itu yang sangat berbahaya. Tapi sekali lagi ngapain sih istilah sampai apa namanya ngotot seperti itu gitu. Sudah begitu kemarin diumumkan, ya ambil cuti sementara lah sampai SK-nya turun gitu kan, karena udah tidak bisa dibendung bahwa surat keputusan presiden tersebut pasti akan turun gitu kan, tidak mungkin tidak akan turun seperti itu. Walaupun ya saya lihat ya ya masih boleh lah membela-bela dikit, masih manusiawi menurut saya gitu ya. Tapi ya kita lihat kalau SK sudah turun gitu ya, mau ngomong apa lagi mereka, seperti itu Mbak. Oke, berarti Mas Yudi sendiri berarti pesimis ya Mas kalau misalnya Pak Firly akan mengundurkan diri. Kita kalau minta dia mundur ya boleh lah, wajar gitu kan, mundur-mundur gitu ya, tapi kan kita bisa tahu dari karakter orangnya ya kan, dari kebiasaan dia dan apa yang dilakukan dia ketika kasus ini ya, bagaimana misalnya dia ya tadi bermain drama ya kan, tadi sudah jelaskan mangkir dan lain sebagainya, artinya bahwa memang bahkan mau melakukan perlawanan terhadap penetapan dia sebagai tersangka. Artinya bahwa uh, jalan ini masih panjang gitu ya. Kemudian yang kedua, ya kita semua harus dipenuhi formal-formal itu, karena itu akan menjadi celah. Itu sebabnya maka saya akhirnya paham kenapa Polda Metro Jaya sangat hati-hati, karena kan kita tahu Pak Firly ini adalah orang yang ngerti hukum, ya di kepolisian juga dia, ya kan, sampai bintang 3 lagi. Kemudian juga apa namanya, dia juga sekarang ketua KPK. Itu sebabnya memang harus berhati-hati untuk istilahnya menyidik kasus ini, dan akhirnya alhamdulillah dengan kehati-hatian dan profesionalitas penyidik Polda Metro Jaya sudah menetapkan tersangkanya seperti itu Mbak. Jadi untuk masalah mundur saya nggak yakin dia akan mundur seperti itu. Makanya misalnya kayak tadi butuh SK penetapan dari presiden, kepresnya harus cepat turun gitu kan. Dan saya dengar tadi entar malam ya katanya akan ditangani oleh Pak Presiden setelah beliau dari luar kota ya atau dari daerah. Jadi ya itu, penuhi itulah menurut saya. Kemudian nanti ketika pemberhentian tetap, kalau dia sudah jadi terdakwa dipenuhi lagi. Kalau enggak dia pasti akan apa namanya mencari-cari celah hukum apa. Tapi wajar lah, tersangka itu kan memang seperti itu gitu kan, dari pengalaman saya dia pasti akan mencari celah dimanapun dia bisa survive Mbak. Seperti itu Mbak.
Oke, berarti Mas Yudi juga mengapresiasi ya dengan tindakan yang dilakukan Polda Metro Jaya, berani menetapkan petinggi Polri juga kan, Pak Firly ini dulu waktu semasa di Mantan. Polri sebagai tersangka gitu sekarang. Ponten berapa buat Polda, Mas? Ya, kalau 10 kan punyanya Tuhan ya, 9,5 lah. Karena betul tadi, bukan hanya ada psikologis juga ya. Tapi kemudian yang kedua tentu pembuktian. Ini kan post factum, Mbak ya. Artinya nih bukan kayak dulu waktu saya OTT kan kita sudah tahu akan ada eh, penyuapan, akan ada tindak pidana korupsi sehingga kita sudah menyiapkan mulai dari apa namanya penyadapan, pembuntutan, ya kan? Sehingga kita sudah tahu bagaimana konstruksi perkaranya sebelum terjadi ya, baru setelah itu kita bisa tahu apa yang terjadi. Kalau ini kan post factum ya, artinya bahwa apa bahwa keterangan-keterangan saksi itu harus kuat ya, bahwa benar mereka misalnya menyerahkan uang, bahwa benar mereka melihat peristiwa pidananya ya. Karena kalau saya lihat kan ya jangankan kita minta mengundurkan diri, mengakui perbuatan yang ini aja dia tidak mengakui gitu kan. Berkali-kali dia dalam konversi pers mengatakan dia tidak bersalah gitu kan, dia tidak pernah memeras, tidak pernah menerima apapun gitu kan, bahwa dia ingin memberantas korupsi gitu kan. Idealis sekali gitu kan. Jadi sekali lagi itu kan harus dibuktikan di pengadilan gitu. Kalau misalnya hanya omongan tidak bersalah dan sebagainya itu ya ya nggak masalah karena memang setiap orang kan punya hak untuk membela diri seperti itu, Mbak. Oke, Mas. Kemudian kan ada kasus satu lagi yang menjerat Pak Firly, yakni di Dewas KPK mengenai pelanggaran etik. Ini juga soal ketemu sama Pak SYL ya, fotonya tersebar. Nah, kalau dari Mas Yudi sendiri gimana nih, Mas, mengenai kasus di Dewas KPK? Apakah optimis Dewas KPK akan seberani Polda Metro Jaya atau seperti apa, Mas? Saya pikir sudah tidak ada jalan keluar lagi. Dewas harus berani ya segera sidangkan etiknya Pak Firly gitu kan, vonis bersalah ya. Nah, itu tentu akan menjadi salah satu yang eh, membuat kepercayaan publik akan naik. Karena apa? Karena kan kasus etik itu kan sebenarnya kalau memang niat itu mudah. Foto itu sudah jadi alat bukti ya bahwa bisa jadi barang bukti bahwa telah terjadi pertemuan dan pertemuan itu dilakukan ya ketika pimpinan KPK atau ketua KPK atau Pak Firly ini mengetahui bahwa dia sebenarnya ada masalah di KPK. Dan kita tahu sendiri salah satu dramanya adalah ketika sebelumnya Pak Firly mengatakan bahwa dia tidak pernah bertemu dengan SYL gitu kan, kecuali dalam rapat kabinet terbatas artinya kedinasan, tapi ternyata foto itu muncul dan akhirnya dia mengetahui walaupun dia kemudian membantah lagi terkait dengan perkara dan apa gitu kan, hanya membahas mengenai hal-hal teknis lah. Artinya nggak ada hubungan dengan perkara. Tapi kan kita bisa tahu, wah masa itu yang sebesar itu pertemuan di lapangan badminton disaksikan orang, dia tidak pernah, dia banyak orang yang menyaksikan, dia tidak apa namanya lupa gitu kan. Seperti itu. Kalau sama Pak Firly memang saya yakin bahwa harus banyak-banyak fakta yang kita punya gitu kan sebelum kita apa namanya bertanya dengan dia. Tapi sekali lagi saya yakin bahwa Dewas ya harus berani gitu. Kenapa? Karena untuk menyelamatkan KPK gitu kan. Kalaupun nanti akhirnya hasilnya zonk gitu kan misalnya, ya sudah. Atau ini kan sudah tidak udah pidana ya. Karena kita pernah ya mengalami ini ya, mengalami mengalami semacam apa ya, kekecewaan lah ketika misalnya kasus pemulangan Pak Endar atau kasus kebocoran SDM gitu kan, atau yang terakhir ketika Pak Tanak berkomunikasi kemudian dihapus komunikasinya, bahkan dia tidak mau menyerahkan handphonenya, ya Dewas malah memvonis bebas etiknya. Jadi ya kalau saya sih sudah tidak terlalu lagi lah apa namanya memikirkan masalah Dewas gitu ya. Artinya biasa aja lah Dewas mau memutus bersalah, tidak bersalah dan sebagainya karena hanya etik saja. Toh kalaupun Dewas memutus itu adalah berat sanksinya, ya sanksinya hanya dia diminta untuk mengundurkan diri seperti itu, bukan langsung diberhentikan. Karena memang satu-satu cara untuk memberhentikan Pak Firly ini adalah ketika kalau dia tidak mundur adalah ketika dia menjadi terdakwa. Seperti itu, Mbak.
Oke, siap Mas. Mas, kita mau merinci lagi ya Mas. Ini pernyataan Pak Alexander Marwata kemarin yang menyatakan bahkan akan memberikan bantuan hukum karena Pak Firly ini masih berstatus sebagai pegawai KPK. Tapi kita juga merinci lagi kalau misalnya biasanya kan kasus korupsi ini dilakukan tidak sendiri ya Mas ya. Apakah Mas juga melihat ada ya dari KPK juga akan ada penambahan tersangka atau seperti apa Mas? Oh yang terakhir Mas, mungkin bisa dijawab juga sekaligus pengganti seperti apa yang diharapkan pengganti dari Pak Firly sambil kita menunggu kepres yang akan ditandatangani Pak Presiden Jokowi, Mas. Silakan, Mas. Jadi lupa aku pertanyaannya. Ya terkait dengan bantuan hukum ya, apa namanya? Saya pikir itu tidak perlulah. Ya kalau kemarin misalnya kita melihat ada pegawai KPK yang mendampingi Pak Firly karena dia kan masih ketua KPK gitu ya sudahlah, stop, nggak perlu lagi gitu kan, biarkanlah saja dia dengan pengacaranya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kan memang ini kan perbuatannya ada perbuatan sendiri ya, artinya pribadi gitu kan, ketika melakukan dugaan pemerasan ya, menerima gratifikasi dan menerima suap ya, artinya bahwa ini tidak masuk kategori ya yang harus dibantu oleh Biro Hukum KPK seperti itu. Jadi buat apa gitu, malah memalukan, masa orang yang diduga melakukan korupsi KPK memberikan bantuan hukum gitu kan. Kalau emang Pak Firly nggak mampu, dia bisa minta bantuan dari lembaga-lembaga bantuan hukum lainnya gitu kan, bisa free gitu ya, apa pro bono gitu. Tapi saya pikir bisa lah Pak Firly menyewa pengacara. Jadi eh, adanya orang KPK yang nanti akan membela Pak Firly justru aneh gitu kan. Kok membela tersangka korupsi gitu? Mau di mana letak marwah KPK lagi gitu. Dan makanya saya minta pada teman-teman saya jangan mau seperti itu. Kemudian bagaimana sosok pengganti Pak Firly ya seperti saya katakan ya masih sebatas dengan apa yang ada di DPR itu ya, dari 10 orang itu ya. Tapi menurut saya memang apa yang dilakukan oleh pimpinan KPK ke depan ya harus mengembalikanlah marwah KPK, harus mengembalikan kepercayaan publik kepada KPK, dan yang paling penting adalah ya bagaimana menangkapi para koruptor. Koruptor-koruptor itu kan kalau ditangkepin, kepercayaan masyarakat pada KPK akan semakin meningkat. Ingat loh bahwa dari pengalaman saya, KPK, kepercayaan publik kepada KPK itu kan bukan karena KPK mengadakan event-event ya kan atau apapun gitu kan yang mewah-mewah dan sebagainya gitu kan. Tapi ketika KPK menangkap koruptor, ketika KPK menangkap koruptor ya pemberitaan masif ya kan, masyarakat masa berterima kasih. Oh misalnya ada orang yang korupsi pengadaan barang dan jasa, oh ternyata kalau mau jadi kepala dinas harus bayar, harus menjadi pejabat harus bayar. Oh ternyata ada orang yang suka mainin proyek. Oh ada yang korupsi di sektor pendidikan, kesehatan, membuat masyarakat geram gitu. Jadi menurut saya ya sekarang pimpinan KPK yang baru nanti gitu ya yang akan menggantikan Pak Firly, kalau Bang Pak Firly sudah menjadi terdakwa gitu ya, ya itu haruslah orang yang pertama berintegritas, dua berjanji, ya berjanji lah tidak akan melanggar etik, artinya dia belajar dari pengalaman yang lalu. Kita ingat bagaimana Pak Tanak begitu baru terpilih sudah menghadapi goncangan sampai dibawa ke sidang etik ya, walaupun akhirnya dinyatakan tidak bersalah, tapi kan setidaknya kita butuh memimpin KPK ke depan, pertama pendiam orangnya, gak banyak bicara apalagi ke publik gitu kan, yang kedua bekerja saja gitu kan, yang ketiga kan ini hanya menyelesaikan masa periode ini sampai nanti Desember 2024 ya, artinya bahwa jangan bikin masalah ya, patuhi aja aturan di KPK. Memang berat aturan di KPK, kalau nggak mampu ya bisa terjongkal atau mendingan mundur seperti itu daripada melakukan perbuatan yang tidak benar seperti itu Mbak. Oke Mas Yudi, jadi kita juga masih sama-sama menanti apalagi proses hukum terkait dengan penetapan tersangka untuk Pak Firly. Pemanggilan juga masih akan dijadwalkan oleh pihak Polda Metro Jaya. Kita sama-sama berharap semoga pulangnya nggak ngumpet-ngumpet lagi ya Mas Yudi ya. Betul. Oke Mas Yudi, terima kasih Mas atas waktunya ngobrol-ngobrol kita sore ini ya Mas ya. Selamat beraktivitas kembali. Oke Mbak, siap. Ya, Tribuners, itu dia obrolan kita dengan mantan pegawai KPK, Mas Yudi Purnomo, terkait dengan status tersangka yang telah ditetapkan pihak Polda Metro Jaya terhadap Ketua KPK, Firly Bahuri. Terima kasih Tribuners sudah menyaksikan. Saya Fiatio Konibili pamit undur diri. Sampai jumpa.